Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Kartajaya, Chairman and Founder MarkPlus Incorporated. Ingin mengajak Anda semua untuk beramai-ramai menyaksikan virtual show by Indonesia Fashion, one and the only one, Maestro Samuel Watimena. Exotic Journey to Nusantara, Sabtu 27 Maret tahun 2021, mulai pukul 1 siang dengan keynote speech bersama Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, dan juga Dubes Umar Hadi di Seoul. Acara ini diselenggarakan oleh Embassy of Republic Indonesia di Seoul dan didukung oleh MarkPlus Incorporated, The Palace, dan Yayasan Rukmi, Yayasan Rupa UKM Indonesia. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui link berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marketis, ketemu lagi dengan saya Turnus Kusuma di special program di Marketis TV, dan kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Siapa lagi? The one and only Fashion Maestro Indonesia. Apa kabar? Baik, Bang Yunus. Samuel Watimena. Apa kabar ini? Sehat-sehat? Baik, makasih. Oke. Dan juga ada Mbak Jelita Setiva, General Manager dari The Palace Jewelry. Apa kabar? Saya panggilnya Jelita aja ya, lebih akrab. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai fashion industry dan what is coming next dari Bung Semi kali ini. Oke, Bung Semi, berbicara mengenai fashion industry terutama during this pandemi, ada pendapatnya Bang Semi seperti apa nih? Kalau during this pandemi, terus terang yang namanya fashion itu dengan productionnya itu sangat menurun. Oke. Ya, sangat menurun. Kalau bicara produksi, bicara perputaran ekonominya. Ya. Tapi kalau bicara kreativitas dan berbicara akan aksesibilitas untuk mempromosikan fashion, menurut saya justru meningkat. Karena hampir semua desainer dalam maupun luar negeri itu berakses terhadap online-nya itu sangat intens. Oke. Ya, sangat intens. Gitu nggak ya? Betul. Ya, sangat intens sekali, baik sangat dalam maupun dari luar negeri secara overall ya. Ya, jadi mereka bisa lebih secara detail memperlihatkan kapasitas mereka, secara detail menghadirkan prinsip-prinsip dari brand mereka gitu. Oke, malah borderless ya dengan hadirnya pandemi sekarang semuanya lebih digital dan mereka jadi lebih leluasa untuk menyebarkan ide-ide kreativitasnya mereka ke seluruh dunia. Jadi kayak punya ruang dan tidak merasa bersalah untuk lebih memperhatikan kreativitas. Karena pada masa non-pandemi semua itu kan yang dikejar faktor ekonomi. Ya, gimana jualan banyak, gimana penjualan lebih meningkat gitu ya. Jadi praktis agak melupakan bahwa yang namanya creativity comes first. Itu kira-kira. Nah, ini berbicara tadi sempat disinggung mengenai masalah ekonomi atau masalah bisnis. Sebelum pandemi kalau saya sempat lihat browsing data, memang ada peningkatan cukup tajam dari tahun 2000 ke tahun 2014 itu fashion industry itu sangat jumping luar biasa, terutama fast fashion. Iya, betul. Gimana pendapat yang Bang Semi mengenai fast fashion ini dalam beberapa dekade terakhir ini? Gini, fast fashion tuh menjadi meningkat kembali lagi karena masalah online. Jadi apa yang didengungkan di negara sana itu bisa sampai ke berbagai pelosok. Kalau dulu yang berakses kan hanya kota besar. Ya, tapi sekarang nih benar-benar sampai ke daerah-daerah kecil. Ya, dia bisa berakses. Sehingga yang di daerah kecil yang tadinya tidak mengkonsumsi produk-produk asing yang masuk ke kota besar, sekarang jadi mengkonsumsi. Mereka bisa khusus datang ke kota besar, datang ke Surabaya, datang ke Jakarta, khusus untuk beli berbagai produk yang sudah terkomunikasi tersebut.
Nah, itu menyebabkan itu di Indonesia ya, apalagi di dunia. Ya, fast fashion menjadi sangat tinggi penjualannya, peningkatannya. Nah, itu juga menyebabkan kenapa dunia fashion ini menjadi salah satu penyumbang perusakan lingkungan. Ya, perusakan lingkungan sehingga akhirnya ya seperti kita tahu sekarang terjadi gerakan yang mengantisipasi fast fashion, yaitu yang namanya slow fashion. Slow fashion, iya. Kalau misalnya lihat brand-brand internasional yang sekarang banyak ada di shopping mall di Indonesia, mereka mengeluarkan koleksi per tahun itu bahkan ada 24 collection per tahun. Bisa dibayangkan seberapa cepatnya. Jadi sebulan rata-rata mereka mengeluarkan 2 koleksi. Begitu ya. Dan memang kita kayak seolah-olah di jumping. Gitu. Betul, para konsumen itu seperti kreativitas it's okay, tapi yang penting cepet dan mereka akhirnya sering ganti. Itu gimana pendapatnya Bang Semi? Ya kalau kita memasuki fast fashion, itu adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan. Ya, jadi itu kan bagian dari kapitalisme ya. It should be like that. Ya, dan orang memang kalau dia sudah terstimulasi, bawaannya kan kalau kita datang ke toko, loh kok ini lagi? Ya, padahal dia baru berapa minggu yang lalu dia datang. Tapi pinginnya selalu melihat yang baru, selalu melihat yang baru. Ya, nah ini jadi dia terstimulan terus untuk itu. It's good in a way. Jadi bukannya kita bilang lalu masalah COVID ini membawa hal positif, tapi memang ada dampak yang kemudian releasing agak ngerem dikit gitu ya. Betul. Agak ngerem dikit agak ngerem. Ya tentunya saya tidak kemudian sepertinya tidak peduli pada masalah pengangguran yang timbul. Of course not. Ya, kita semua sangat prihatin. Ya, bahwasannya dengan fast fashion kemudian menciptakan banyak peluang lapangan pekerjaan, itu dampak ekonominya sangat luar biasa sekali, terutama di negara-negara berkembang seperti China, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh dan sebagainya. Nah itu kan di fashion ya. Nah saya nggak tahu kalau Jelita pendapatnya di dalam dunia jewelry. Dunia jewelry seperti apa? Yang cukup menarik kalau dari sisi ekonomi, kita udah hampir 1 tahun yang merayakan pandemi. Surprisingly ini adalah industri perhiasan jewelry pada khususnya itu dalam tanda kutip dampaknya tidak separah fashion. Ada penurunan tapi tidak separah yang dialami oleh industri fashion. Boleh tahu berapa persen penurunannya di jewelry? Masih cukup, secara angka pastinya mungkin saya nggak bisa terlalu share, tapi dalam tanda kutip kalau di-compare dengan industri fashion, even make up dan lain-lain, mereka melihat sudah tidak ada relevansi lagi untuk menggunakan lipstick, make up dan lain-lain. Tapi ketika kita perhatikan, ketika dulu kita hampir 3 bulan tutup di Jakarta, yang menarik ini adalah industri jewelry itu ternyata sangat personal, karena once seorang pelanggan sudah membeli di satu tempat, terjadilah komunikasi. Jadi begitu terjadi pandemi, toko-toko pada tutup, komunikasi itu masih terjalin. Dan itulah yang menyebabkan kita masih survive. Itu yang pertama. Karena the way kita retaining our customer itu tidak menunggu masa-masa pandemi. Yang kedua juga adalah ternyata secara behavior, orang membeli perhiasan sama membeli baju baru, buat mereka membeli perhiasan itu masih lebih relevan. Mereka pakai cincin baru, pakai gelang baru, untuk dipakai sehari-hari, masak di rumah, olahraga di rumah, masih relevan, rather than mereka membeli baju baru yang mereka nggak tahu mau dipakai kemana. Dan mungkin sebagai salah satu investasi mungkin. Betul. Ya, kalau kita bilang sebenarnya perhiasan ini nggak bisa kita bilang investasi yang murni, tapi kita menyebutnya lebih ke lifestyle investment. Artinya kita beli satu perhiasan, ketika kita bosan bisa tukar tambah atau dijual, di-compare dengan other penunjang penampilan lainnya. Contoh beli tas branded atau beli sepatu. Kalau udah bosen ya nggak bisa mungkin dibalikin ke toko gitu. Nah itulah yang kenapa disebut bahwa jewelry itu bisa kita kategorikan sebagai lifestyle investment sebenarnya. Tapi kalau kita cuma punya uang segitu-segitunya dalam tanda kutip untuk investasi, ya kami pun tidak pernah menyarankan 100% dibeliin perhiasan ya. Tetap memilih instrumen investasi yang lebih menguntungkan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Tadi kan Bang Semi sempat jelaskan bahwa fashion berkembang sangat pesat karena banyak didukung
moving dari offline ke online. Kalau di perhiasan sendiri seperti apa? Yang menarik perhiasan ini berbeda dengan fashion ya. Kalau fashion tadi Mas bilang bisa sampai 24 new collection atau kita mengenali ada 4 season. Di jewelry ini pendekatan trennya lebih cukup sustain. Artinya memang pendekatan jewelry ini kan material yang cukup cukup premium. Artinya ketika orang membeli suatu perhiasan, mereka harus make sure seperti mereka pakai baju putih, dipakai setiap hari tidak membosankan. Itulah pendekatan pada perhiasan. Rata-rata itu perhiasan mostly pendekatannya sangat klasik. Sehingga ketika dia dipakai berkali-kali, orang tuh nggak yang komen, aduh Sam kok cincinnya nggak pernah ganti sih, tapi malah ngelihatnya complements look-nya dia ya. Itulah yang membedakan fashion dengan jewelry dari sisi tren. Kalaupun ada tren-tren lebih kepada material, misalnya yang tren adalah emas warna merah, contoh. Atau mungkin rose gold, rose gold. Kalau dulu orang nggak berani pakai emas putih itu nggak ada harganya, betul ya, mungkin 30 tahun yang lalu. Sekarang kalau melihat harga, emas putih lebih tinggi dari emas kuning. Itulah salah satu tren dalam perhiasan. Ini ya emas putih ya? Itu emas putih, betul. Ini emas rose gold. Saya belum ada nih. Nah, apa yang dilakukan oleh The Palace ketika pandemi datang terutama di Indonesia ini supaya tetap survive? Yang sudah pasti kita tetap harus meretain pendekatan ke customer yang tadi saya sampaikan, tidak perlu menunggu pandemi untuk kita taking care of our customer. Dan walaupun relationship-nya dibangun dari dulu ya. Betul, karena kan customer perhiasan itu seperti nasabah bank gitu. Mereka menaruh uangnya itu untuk dalam bentuk perhiasan di tempat kita, dan kita harus memaintain hubungannya, either itu transaksional maupun non transaksional tetap harus di-maintain. Kedua, sama seperti yang Pak Sam bilang, tetap komunikasi mengenai bukan produk baru tapi lebih inspirational produk yang terus kita komunikasikan. Apalagi seperti apa misalnya? Ya misalnya produk yang dikeluarkan contoh Palace during this pandemic. Contoh misalnya ketika orang tidak bisa menikah di gedung, tapi orang banyak melakukan pernikahan secara private, secara private, gitu betul. Ya. Nah, disitulah kami terus berkomunikasi bahwa ketika toko tutup, mereka tetap bisa mencari kebutuhan pernikahan loh, cincin kawin, seserahan. Jadi aksesabilitas itu tetap selalu ada. Nah, itulah yang membedakan mungkin dibandingkan dengan industri lainnya yang dimana pandemi pun kami tetap bisa merich customer kami gitu. Oke, saya kembali ke Bang Semi. Bang Semi, ini gimana? Bung Semi. Nah, Bung Semi, ini gimana untuk membalance antara faktor ekonomi, kreativitas, dan tadi juga pasti ada plus minusnya, gitu ya. Begitu dengan adanya fast fashion, menyerap tenaga kerja lebih banyak, ekonomi berputar lebih bagus, begitu. Tapi in the end juga kita harus peduli sama faktor lingkungan. Nah, ini gimana ngebalance-nya sebagai seorang pakar fashion di Indonesia? Kalau menurut saya saat ini memang pandemi ini seperti mengantar kita ke sebuah lingkungan baru, ke sebuah wawasan baru, ke sebuah gerbang baru, yaitu concern kita terhadap lingkungan. Nah, karena itu kami ya diajak oleh Kedutaan Besar Indonesia di Korea, karena orang-orang Korea itu dan juga kedutaan itu sangat eco-green, ya, green concern. Karena itu mereka mengajak kami untuk melakukan peragaan yang masuk dalam kategori green fashion. Ya, masuk dalam kategori green fashion. Yang mana sebetulnya kalau kita bicara masalah produk-produk tradisional kita itu sudah sangat concern akan hal tersebut. Karena di awal-awal kita itu semua kan perempuan itu bersarung, berkain. Ya, kalau kita bicara kain, itu sebetulnya produk yang sustainability, produk yang sustain. Ya, karena kain kita memilikinya 10 tahun lalu, kain sekarang dia jadi kain antik. Tidak menjadi kain bekas. Beda dengan kamu punya baju 10 tahun lalu, sekarang jadi baju bekas, gitu ya. Nah, jadi secara local wisdom kita sebetulnya sudah berada di situ. On the right track. On the right track. Nah, tapi dengan masuknya si fast fashion ini, kemudian agak dilupakan. Momentum bagusnya kedutaan karena menyadari juga kondisi pekerja dan lain-lain, kemudian mengajak saya untuk memperagakan atau menampilkan koleksi saya yang retro. Nah, kebetulan gaya desain saya ini memang
bisa dibilang klasik ya. Karena di koleksi saya ini ada baju-baju yang dari tahun 85 memang. Kemudian kita restyling lagi sehingga untuk tampilan sekarang dia jadi lebih in. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi masalah sustainability itu yang dihadirkan dalam peragaan ini. Kemudian masalah zero waste. Jadi di peragaan ini ada koleksi-koleksi yang memang dibuat dari percak-percak kain. Ada kemudian scarf-scarf yang diolah kainnya dengan benang-benang sisa. Ya, kemudian ada sulaman yang dibuat juga dari benang sisa. Ya, dan batik-batik atau beberapa kain yang pewarnaannya pewarnaan alam. Ya, nah kalau ditanya apakah 100% koleksinya berisi hal tersebut, belum. Karena memang ada beberapa hal yang masuk kategori kain yang polos, ya, bukan kain tradisional. Itu belum masuk kategori itu, ya, tapi directionnya ke arah sana ya. Tujuannya adalah ingin memberikan inspirasi kepada para fashion designer ataupun para pengguna fashion untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, berbicara tadi mungkin salah satunya adalah mengenai upcycle. Jadi Bang Femi adalah mempergunakan beberapa koleksi lamanya yang kemudian di mix and match kan, tapi juga tetap nggak ketinggalan zaman dan masih kekinian. Ada tips and triknya nggak nih untuk para marketers? Mungkin kan sekarang orang udah nggak terlalu banyak beli baju lah ya, mungkin meetingnya juga meeting Zoom. Ya udah baju 5 tahun 10 tahun, tapi gimana supaya ketika saya pakai masih kelihatan chic gitu? Iya, jadi kalau menurut saya tips and triknya, usahakan baju-baju yang dibeli itu ya dalam warna-warna yang netral. Ya, karena itu akan menguntungkan. Walaupun di koleksi nanti kita akan melihat exotism of color. Ya, tapi itu karena kita bicara sebuah pagelaran ya dengan tema Exotic Journey to Nusantara. Ya, nah tips berikutnya, pada saat kita menggunakan mayoritas natural color, usahakan ada kayak kamu nih, kaos dalamnya, scarfnya, ya, dari kain-kain yang warnanya lebih catching. Ya, karena kalau kita pakai scarf yang bergantian dalam warna lebih catchy, itu orang udah ignore total items yang dipakai, dia akan melihat ke situ. Nah, hal lainnya lagi adalah menggunakan jewelry. Ya, karena pada saat kita menggunakan jewelry yang atraktif, kamu bisa pakai baju yang sebenarnya udah 19 atau 27 kali kamu pakai, lalu dengan anting, ya, sesuatu yang ada di area muka, anting, kalung, ya, cincin. Ya, kenapa cincin saya sebutkan atau gelang? Karena dia moving, tangan kita moving. Ya. Nah itu tanpa kita sadari itu membawa orang to attract to those items. Ya, nah karena itu juga waktu 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu saya itu di approach oleh The Palace untuk memulai kerjasama membuat desain untuk jewelry. Ya, hal itu saya okekan. Ya. Walaupun saya termasuk orang yang impulsif, ya, jadi tapi itu memang it's out of my plan. Saya tidak pernah bermimpi atau berangan-angan nanti tahun sekian saya mau desain jewelry. Tapi kemudian saya di approach dan ini menurut saya tidak ada yang kebetulan. Ya, lalu saya melihat kebetulan mengapproachnya itu untuk membuat perhiasan dengan gagasan tradisional ya. Jadi itu menurut saya sangat inline dengan gaya desain saya. Karena gaya desain saya dari awal saya menang tahun 79, itu selalu idenya, konsepnya itu selalu tradisi. Gitu. Ya, sampai sekarang jadi tema Nusantara ya. Karena memang sebenarnya Nusantara itu sangat kaya sekali dan ada habis-habisnya sebetulnya.
Betul. Ya Bang Sam. Nah, berbicara tadi mengenai pagelaran tadi itu sebenarnya mau diselenggarakan kapan nih di Bang Sam? Boleh dijelaskan ke para marketers nggak? 27 Maret, hari Sabtu, jam 13 waktu Jakarta. Jam 13 waktu Jakarta. Oke, jam 13 waktu, jadi jam 1 waktu Indonesia Barat. Iya. Silakan ditonton, nanti mungkin bisa nanti akan dilihat ditampilkan di sini ya, ditampilkan untuk misalnya mau registrasi untuk menonton tayangan dari Exotic Journey to Nusantara. Saya ke Jelita, peranannya The Palace di fashion show kali ini apa? Sebenarnya ini melanjutkan kerjasama kami di 2 tahun yang lalu, yang tadi Pak Sam sudah sampaikan, karena yang menarik dari koleksi Pak Samuel itu adalah ini koleksi sebenarnya koleksi 2 tahun yang lalu. Artinya ketika kami atau saya pribadi pakai ini, orang nggak tahu ini tahun berapa dibikinnya. Apakah ini yang tahun 2021? Karena tadi clean cut-nya, classicality-nya itulah yang membuat perhiasan ini ketika dipakai sehari-hari maupun mendukung pagelarannya Pak Samuel masih relevan. Sebenarnya itu yang sangat menarik dari perhiasan Nusantara. Gitu. Bukan memang kita bikin khusus untuk pagelarannya, tapi yang memang sudah ada bisa dipakai untuk pagelaran khusus ataupun yang saya pakai sehari-hari untuk outfit kerja pun masih nggak berlebihan gitu. Dan menariknya Exotic Journey to Nusantara itu merupakan impact dari koleksi saya, tapi at the same time brand kita itu juga namanya Nusantara. Gitu. Mengambil Nusantara. Nah, yang menarik ini kan acara ini didukung oleh embassy Indonesia yang ada di Korea Selatan. Begitu. Ada yang menarik nggak antara mengkonekkan kain-kain Nusantara dengan Korea Selatannya? Di pagelaran ini ada yang menarik, mungkin bisa dikasih karena teaser cuplikannya biar pada penasaran. Saya justru coba membuat hanbok dari kain Nusantara. Seperti apa nanti itu mesti tunggu tanggal 27. Pada penasaran ya pastinya. Karena hanbok yang kita kenal kan umumnya dari bahan-bahan polos, ya sutra-sutra dari Korea. Nah, ini saya buat dari bahan-bahan Nusantara, wastra Nusantara. Dari wastra Nusantara sendiri. Luar biasa sekali. Dan kita juga didukung oleh Mark Plus. Pastinya. Mark Plus, kemudian The Palace dan Rukmi, jangan lupa. Rupa UKM Indonesia. Rupa UKM Indonesia. Jadi ini juga memberikan semangat ya, Bung Semi, untuk teman-teman UKM yang mungkin sekarang sedang terdampak pandemi. Mungkin Bung Terus Semi, satu lagi, sorry saya potong, Tinus. Yang menarik dari pagelaran ini, Nusantara ini, kenapa sih tema Nusantara? Karena memang dari seluruh koleksi ini, kita berusaha menampilkan sebanyak mungkin wastra Nusantara yang digunakan secara bersamaan. Jadi bisa bawahannya dari daerah lain, atasannya daerah lain, dalemannya daerah lain, selendangnya daerah lain. Ini yang menyebabkan dia jadi Nusantara. Jadi istilah saya, local is the new global. Ya, local is the new global. Jadi kekuatan lokal ini adalah kekuatan global. Dan di sini nunjukin juga bahwa wastra Nusantara ini punya kekuatan untuk berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Satu daerah dengan daerah lainnya. Iya, karena daerah-daerah di Indonesia pasti punya karakteristik sendiri-sendiri. Betul. Dari Sabang sampai Merauke punya nuansa, punya warnanya, ciri, punya identitas sendiri-sendiri. Betul. Nah, karena ini bisa memberikan tips ke teman-teman marketers, Bang Semi, gimana untuk mix and match-kan ini untuk kain-kain Nusantara, yang ini bagusnya seperti apa, ini seperti apa, ada nggak? Jadi mindsetnya dulu pertama ya, yaitu kalau saya boleh share, karena kita memiliki wastra yang sangat beragam dengan identitas yang berbeda, mindset kita itu jangan menseragamkan keragaman. Ya, jadi kalau misalkan saya pakai stola seperti ini pakai gelang seperti ini, nggak perlu berusaha untuk saya mau gelang yang persis seperti ini, karena di koleksi Nusantara you have hundreds of design, ya, yang bisa complementing.
Ya, dan juga dengan Wasra Nusantara. Kalau tadi dibilang bagaimana mix and match menggunakan Wasra Nusantara, itu nanti kita juga akan ada sesi khususnya tuh. Wow. Ya, di programnya Mark Plus. Ada juga. Dalam rencana di Jakarta Marketing Week. Itu ada program marketer, jadi ditunggu dulu. Betul, kehadiran Wasra Nusantara untuk office wear. Oke. Untuk business attire. Business attire. Iya. Nah, Bang Sepmi, yang menarik tadi selain tadi ada sedikit bocoran, jadi ada baju tradisional dari Korea Selatan yang dipakai, yang mempergunakan bahan dari Wasra Nusantara. Ada yang lain nggak nih mengenai pagelaran ini? Eksistensi perempuan dan laki, ya, eksistensi perempuan dan laki dalam pagelaran ini 50-50, equally perform. Nah, kalau perhiasan mesti tanya di sini, ya, apa yang menarik dari koleksi yang terbaru, yang ditayangkan atau diikutsertakan di pagelaran Exotic Journey to Nusantara dari The Palace? Yang menarik ini adalah selama kita bekerja sama, mungkin ini udah tahun ketiga, kita selalu punya visi yang sama untuk selalu mengembangkan produk ini dengan inovasi-inovasi baru. Inovasi baru ini not necessarily adalah sesuatu yang yang terlalu ekstrim, tapi hanya dengan sentuhan 1 atau 2 material aja membuat koleksi New Nusantara ini sudah memberikan wajah yang berbeda. Nah, salah satu bocorannya lagi adalah tadi kan kami sampaikan bahwa kalau dalam perhiasan, tren yang kita pakai itu not necessarily design, tapi hanya sentuhan material yang sangat dominan bisa membuat perbedaan. Nah, kebetulan untuk mendukung dari fashion show pagelaran Exotic of Nusantara, The Palace membuat koleksi khusus buat Pak Samuel yang menggunakan mutiara khusus dari Indonesia Timur. Jadi ada beberapa koleksi akan terlihat penggunaan material mutiara. Sama ada tambahan lagi, kalau di launching kita yang pertama, rilis kita yang pertama 2 tahun lalu, kita itu punya koleksi Nusa, Anta, dan Tara. Ya, Nusa mewakili Indonesia Barat, Anta Indonesia Tengah, Tara Indonesia Timur. Jadi kita mengambil iconic jewelry dari berbagai daerah, kemudian kita explore. Jadi kita tidak mengcopy perhiasan dari berbagai daerah, tapi kita inspired by. Nah, di koleksi yang terbaru ini kita punya seri Nusantara. Jadi di dalam satu items itu kita gabung Nusa, Anta, Tara. Ya, jadi ada ikonnya Nusa, ikonnya Tara, Nusa, Anta, dan Tara. Betul. Blend jadi satu. Gitu. Dengan sentuhan mutiara. Dengan sentuhan mutiara. Plus lagi nih kelebihan dari perhiasan Nusantara ini bukan karena saya yang desain atau The Palace yang jual, tapi kelebihannya adalah you can match any design of Nusa, Anta, and Tara. Tidak harus seluruh ujung pala Medjoka semuanya dari Nusa semua. Semuanya dari barat gitu ya. Bisa dari tengah Indonesia bagian tengah, kemudian bahasa yang Indonesia bagian timur gitu ya. Bisa di blend jadi satu. Nah, ini mungkin yang juga disebut dengan investment in jewelry. Jadi bisa kita collectionnya tuh bertambah terus tanpa yang pernah kita punya kita tinggalkan. Ya, nah ini menurut saya nih, ini adalah konsep. Ya, jadi kalau biasanya kan kalau kita udah beli set ini 2 tahun lalu, kita beli set baru, waktu kita mau matchingin, kok nggak blend ya? Gitu. Nah, ini kita memang sudah pikirkan untuk itu. Gitu. Ini adalah inspirasinya dari Indonesia Timur. Pak Tem pernah brief ngajarin kita, Indonesia Timur tuh siluetnya simple-simple. Tapi sesuatu yang bulat di Indonesia dan di negara lain bisa ada sentuhan berbeda. Karena di Indonesia itu terkenal dengan detail-detail yang kalau dari jauh udah kelihatan etniknya. Jadi walaupun siluetnya bulat, tapi dengan sentuhan etnik look ini atau detail-detail etnik akhirnya membuat dia menjadi Nusantara gitu. Demikian juga tetap bisa dimatchingkan dengan gelang yang mengambil siluet dari Indonesia Tengah, yaitu dari Mamuli itu. Kalau di Zoom tuh ada motif-motif mamut. Jadi ketika dipakai pun tetap kelihatan modern gitu. Karena kita tidak meng-copy paste perhiasan tradisional, tapi kita meremake tanpa menghilangkan siluet yang asli. Itu sendiri ya. Jelita bisa dijelaskan nggak untuk Nusantara ini kan sangat luas sekali. Nanti ngomong ke Bung Semi juga. Bagaimana cara memilih dan memilah daerah mana sih yang
kita angkat itu seperti apa tuh waktu discussion untuk bikin itu? Iya. Jadi lebih sebenarnya gini, lebih kepada apa yang ikonik sih di daerah tersebut. Jadi contohnya Nusa. Di Nusa daerah barat itu kita kenal pending, ya motif pending, ya yang biasa dipakai untuk perempuan dan laki. Ya. Nah siluet ini sudah begitu terekam di masyarakat. Nah kita ambil itu. Kemudian mamuli, ya mamuli itu figur seperti ini, itu siluet itu ya mamuli. Siluet itu juga udah sangat populer, ya mamuli itu. Nah waktu dari timur kita juga ambil siluet yang memang sudah sangat umum. Nah kemudian taunya dari mana? Kita terus terang memang lihat dari buku-buku jewelry yang ada. Ya, jadi kita nggak ngarang bebas dari langit ininya, inspirasinya. Kita memang refer terhadap antique jewelry yang kita miliki. Oke. Ya, karena itu kita bilang kita inspired by, kemudian kita olah. Dan memang pengolahan ini konsep pikir kita, karena kita berusaha untuk memanjangkan usia kehadiran jewelry ini tradisional. Ya. Karena itu mereka harus dipakai oleh perempuan-perempuan modern, oleh generasi muda. Ya, karena itu juga kalau kita lihat perhiasan seperti ini dengan traditional value, ini kan sangat logis dipakai untuk orang dalam business attire. Ya. Ya. Nah, sementara kalau kopi langsung dari perhiasan tradisional itu rada tidak memungkinkan di kesempatan bisnis kamu pakai hal tersebut, kecuali sedang acara yang ada hubungannya menggunakan pakaian tradisional. Nah ini gimana untuk kan memang banyak kan perhiasan-perhiasan Indonesia atau Nusantara yang sangat menonjol adalah ketika ada suatu upacara seperti itu. Tapi gimana membuat mereka desain ini lebih down to earth yang bisa dipergunakan daily base? Ya, gimana itu Bang Semi? Nah, ini salah satunya sizing kita kecilkan. Kemudian komposisi kita keluar dari komposisi yang biasa kita kenal di komposisi tradisional. Oke. Ya, tapi kalau kemudian ditelusuri, akarnya kuat. Ya, akarnya kuat. Nah, kita mementingkan konsep dan akar. Ya, akar ini harus kuat. Karena kalau akar kita kuat, ambilnya dari mana, filosofinya apa, kita mengembangkan kemanapun, kita jadi berani. Sama kalau kamu pemusik, kamu bisa nyanyi dengan genre apapun juga, kalau kamu punya dasar musik yang kuat. Itu kira-kira. Oke. Nah kalau dari Jelita, produksi, gimana nih? Dari sisi produksinya, karena kalau dalam perhiasan sehari-hari itu, karena kan sekarang, mohon maaf aku potong, kan berarti kalau misalnya masuk ke industri ya, industri jewelry, berarti bikinnya agak massal gitu ya. Sementara mungkin kalau yang perhiasan yang awalnya yang kita ambil di masing-masing daerah, mungkin diolahnya masih secara tradisional, which is membutuhkan waktu yang lama dong, nggak mungkin. Nah sementara when to come out to the industry harus butuh yang mass, tapi juga standarnya juga harus benar-benar terjaga. Gimana itu? Sebenarnya ini kalau kita ngeliat filosofi dulu batik, kalau kita dulu pakai batik 20 tahun yang lalu tiap hari Jumat, mungkin kita dikira habis dari kawinan, bener ya Mas? Tapi sekarang kan batik bisa, atau baju tradisional bisa dipakai dalam look sehari-hari. Artinya apapun industrinya dia mengikuti lagi kepada zamannya supaya dia relevan. Artinya perhiasan tradisional yang aslinya terlihat bulky, bebeng. Kalau Mas misalnya kita ngayal gitu ya, coba bebeng itu apa sih? bulky. Masuk gitu ya. Misalnya tadi Mas ngasih analogi bangle untuk gelang untuk mempelai wanita di Pulau Jawa atau Sumatera, kita bisa lihat tuh yang berlayer-layer. Betul. Tapi ini dengan dimensi yang lebar dibuat lebih tipis. Karena dalam perhiasan sama mungkin dengan pakaian, ergonomis atau kenyamanan itu harus sangat penting. Jadi anting boleh kelihatan besar, jangan sampai berat. Pada akhirnya orang investasi untuk sesuatu yang tidak bisa dipakai. Dari sisi ekonomisnya, kalau dia full solid, dari harga kan pasti akan sangat mahal sekali Mas, pemakaian emasnya. Jadi unsur ekonomisnya, ergonomisnya, estetikanya, itu semua tetap harus dijaga dalam perhiasan.
Jadi Pak Sam ngasih arahan, oke, gue mau pakai siluetnya seperti ini. Itu kita berusaha untuk tetap mempertahankan siluet aslinya. Penggunaan materialnya harus benar-benar dipikirkan, karena harus ringan, at the same time harus affordable. Percuma punya perhiasan besar, bagus, begitu ngeliat harganya kaget. Iya. Oke. Dan maksudnya masih layak kalau misalnya dipakai sehari-hari gitu ya? Iya. Ini saya kawinan pakai alat kerja. Iya. Karena itu tujuan dasarnya ya. Karena kalau kemudian kita tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap keadaan kekinian, akan ditinggalkan. Perhiasan-perhiasan tradisionalnya akan ditinggalkan. Jadi kita mau prolong the existence of this traditional jewelry gitu. Oke. Bang Semi, ada ditambahkan tidak untuk tanggal 27 Maret 2021 ini? Kalau menurut saya di 27 Maret ini saya berharaplah bagi mereka yang melihat ini akan lebih mengapresiasi wastra-wastra Nusantara. Karena apa yang saya tampilkan ini betul-betul baru secuil aja dari kekayaan wastra yang kita punya dan juga dari kekayaan eksotisme yang dihadirkan oleh karya bangsa kita. Karya bangsa Indonesia. Oke. Dan nanti berbicara tadi mengenai bagaimana menggunakan wastra Nusantara. Tadi kan mungkin ngomongin perhiasan yang bisa dipergunakan enak untuk daily basis. Sebenarnya untuk wastra Nusantara bisa nggak sih untuk dipergunakan? Kan memang biasanya kain-kain Nusantara itu untuk upacara juga sama ya, perhiasan juga begitu ya. Betul. Kalau untuk wastra Nusantara, apalagi during pandemi, ada nggak misalnya untuk para marketers ini untuk business attire, for example? Kalau menurut saya, the simplest one itu adalah scarf. Ya, karena dengan scarf ini kan kita selalu sekarang nih dengan protokol kesehatan kan dibilang kalau habis pulang ke rumah semuanya lepas dan cuci. Nah, kalau kita punya scarf, satu cucinya cepat, keringnya cepat. Instead of kita harus laundry the whole things. Ya, itu untuk tips saat ini. Tips berikutnya, nanti ikutin seri saya bicara mengenai wastra di TV sini. Promosi sendiri. Padahal acaranya belum ada. Itu. Acaranya belum ada. Nyodok duluan. Dipromokan terlebih dahulu. Baik. Nah, dari Jelita ada tambahan untuk tanggal 27 Maret Exotic Journey to Nusantara untuk para marketer semua? Ya, intinya ini adalah satu fashion show yang sudah lama tidak pernah kita lihat karena di sini konsistensi Pak Samuel dari sisi penggunaan materialnya, authenticity dari desain-desainnya, dan kita bisa melihat secara tidak langsung perjalanan karir Pak Samuel yang disajikan dalam fashion show virtual. Dan ini juga sesuatu yang baru ya. Show sekarang semua orang aksesnya sudah dengan mudah, tidak perlu nunggu di front row. Kita bisa melihat. Everybody can be at the front row. Sambil ngopi, sambil makan snack gitu ya, lucu ya. Ya, baik marketers, demikian terima kasih Bung Semi, Jelita atas waktunya. Jangan lupa saksikan pagelaran Exotic Journey to Nusantara yang akan ditayangkan secara virtual pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Silakan register melalui link di bawah ini. Saya Tinus Kusuma mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.